Komisi 6 DPR RI Fernando Ganinduto menilai Indonesia harus kuat dan berani dalam bernegosiasi dengan pihak Amerika Serikat, di mana diharapkan dalam negosiasi ada keputusan yang dicapai terkait penurunan tarif resiprokal 32%. Bayangkan jika sebuah pintu investasi terbuka hanya jika kita juga membuka pintu yang sama lebar untuk negara lain. Amerika Serikat sebagai salah satu pusat ekonomi dunia menerapkan kebijakan resiprokal, yaitu prinsip saling memberi perlakuan yang setara bagi investor asing. Artinya, mereka hanya akan membuka akses investasi jika negara mitra juga membuka perlakuan serupa bagi investor di Amerika Serikat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan juga seimbang. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga membawa tantangan besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sudah siap menghadapi standar baru ini? Apa saja sih dampak negatif dan juga dampak positif kebijakan resiprokal terhadap investasi di Indonesia? Dan bagaimana strategi terbaik agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik tanpa kehilangan kedaulatan ekonominya? Pasar modal Indonesia, khususnya Bursa Efek Indonesia, selama ini mendapat aliran dana dari investor institusi asing, termasuk Amerika Serikat. Investor ini biasanya menanamkan modal dalam bentuk saham, obligasi negara, atau instrumen pasar uang lainnya. Sebagai salah satu investor institusional terbesar di dunia, langkah kebijakan dari Amerika Serikat ini dinilai bisa menggerus minat investor asing terhadap pasar modal nasional. Kebijakan resiprokal Amerika Serikat dapat mendorong investor asal negara tersebut untuk menarik dananya kembali dari pasar modal Indonesia, baik dari instrumen saham maupun obligasi. Hal tersebut bisa terjadi apabila Indonesia dinilai kurang memberikan jaminan perlakuan timbal balik yang lebih transparan dan juga stabil. Apabila hal ini terjadi, akan menimbulkan perubahan besar bagi keadaan investasi di Indonesia, antara lain yaitu sebagai berikut. Ada menyebabkan aksi jual bersih atau net sell oleh investor asing yang berpotensi dapat menekan indeks harga saham gabungan serta melemahkan nilai tukar rupiah. Jika investor asing memperkirakan rupiah akan melemah karena kebijakan ini, tentunya akan memicu capital outflow. Mereka akan menarik dana dan mengamankan nilai investasinya dalam dolar Amerika Serikat. Keadaan ini tentunya juga akan mempengaruhi investor ikut menarik modalnya dari Indonesia, investor dari negara lain, karena menilai bahwasanya resiko investasi di Indonesia ini meningkat. Kedua adalah likuiditas dan valuasi saham menurun. Pertama, kita akan membahas likuiditas terlebih dahulu. Likuiditas ini merupakan likuiditas pasar yang mengacu pada kemampuan untuk membeli atau menjual saham dalam jumlah besar tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Bayangkan saja, ketika investor asing yang biasanya menyumbang sekitar 30-40% dari total transaksi harian keluar dari pasar, tentunya volume perdagangan harian otomatis akan turun. Akibatnya, proses jual beli akan lebih lambat dan bisa membuat harga saham anjlok. Analogi sederhananya seperti ini. Saham-saham besar seperti BBRI atau BBCA yang biasanya diperdagangkan dalam volume tinggi oleh investor asing menjadi lebih sepi karena permintaan di pasar rendah, maka perusahaan akan menjual saham dengan harga rendah atau dapat dikatakan harga saham pun ikut menurun. Nah, kita lanjut terkait valuasi saham. Jadi, valuasi saham umumnya dihitung berdasarkan potensi laba perusahaan di masa depan dan kepercayaan investor terhadap kinerjanya. Ketika permintaan dari investor asing berkurang secara signifikan, maka permintaan akan turun, yang mana akan mempengaruhi tekanan jual justru meningkat. Yang kedua, harga saham jatuh, yang menyebabkan price to earning rasionya pun ikut turun. Dan yang ketiga, valuasi saham secara keseluruhan ikut melemah. Karena valuasi rendah bertahan terlalu lama, perusahaan juga akan kesulitan menerbitkan saham baru atau mencari investor baru untuk ekspansi. Karena nilai pasarnya dianggap murah secara tidak wajar. Ini bisa berdampak ke pertumbuhan bisnis, pengembangan produk, dan juga perekrutan tenaga kerja. Kita
Kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu efek domino terhadap sentimen investor global. Amerika Serikat bukan hanya salah satu negara dengan volume investasi global terbesar, tetapi juga menjadi semacam barometer kepercayaan dalam dunia keuangan internasional. Jika pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa Indonesia tidak memasuki prinsip resiprokal dalam investasi, maka pesan tersampaikan kepada dunia adalah Indonesia tidak memberikan perlakuan yang setara atau belum cukup aman dan transparan bagi investor asing. Hal ini tentunya akan mengguncang persepsi dari investor internasional lainnya, termasuk Eropa, Jepang, Australia, hingga Singapura. Mereka mungkin tidak langsung menarik dananya, tetapi akan lebih berhati-hati dalam bertindak, seperti mereka akan menunda rencana ekspansi portofolio di Indonesia dan menetapkan syarat yang lebih ketat untuk berinvestasi di Indonesia. Ketika kepercayaan global menurun, pasar modal Indonesia akan mulai dikategorikan sebagai higher risk market. Akibatnya, investor menuntut imbal hasil yield yang lebih tinggi, terutama pada obligasi pemerintah dan korporasi. Misalnya, jika sebelumnya investor asing bersedia membeli obligasi pemerintah Indonesia dengan yield 6%, setelah ketegangan akibat kebijakan resiprokal Amerika Serikat, mereka mungkin bersedia membeli jika yield naik ke 7% atau 8%. Ini artinya biaya utang pemerintah akan ikut naik dan investor global akan mulai membandingkan Indonesia dengan pasar-pasar lain di Asia Tenggara yang dinilai lebih stabil secara hukum. Oke, kita lanjut teman-teman. Alasan yang keempat, telah disebutkan sebelumnya bahwa keadaan ini akan berpengaruh juga terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, namun gimana sih? Kok bisa? Gimana mekanismenya? Jadi dapat kita analogikan ketika seorang investor menjual aset saham maupun obligasi dalam bentuk rupiah, tentunya hasil penjualan akan ditukarkan ke dolar untuk ditarik kembali ke negara asalnya, bukan? Nah, hal tersebut menjadikan permintaan dolar semakin meningkat, sedangkan rupiah akan melemah. Melemahnya nilai tukar ini dapat mempengaruhi harga impor, beban utang luar negeri, dan daya beli masyarakat domestik. Meskipun kebijakan resiprokal Amerika Serikat berpotensi menekan pasar modal di Indonesia, ternyata ada juga sisi positif yang bisa kita ambil, terutama jika Indonesia mampu merespons secara strategis dan juga adaptif. Apa sih peluang tersebut? Mari kita bahas. Oke teman-teman, yang pertama yaitu bisa mendorong reformasi investasi dan regulasi. Mendorong reformasi investasi dan regulasi kebijakan ini mendorong Indonesia untuk menyamakan perlakuan terhadap investor asing seperti yang diharapkan dari investor lokal di Amerika Serikat. Hal ini mendorong pemerintah menyederhanakan perizinan, memperkuat kepastian hukum, dan menyusun regulasi yang lebih terbuka dan juga transparan. Reformasi ini dapat menarik tidak hanya investor Amerika Serikat, tetapi juga dari investor-investor negara lain. Nah, kita masuk ke dalam peluang yang kedua, yaitu diversifikasi mitra dagang dan investasi kebijakan resiprokal AS mendukung Indonesia untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, dan juga Asia Selatan demi mengurangi ketergantungan pada suatu negara dan meningkatkan resiliensi ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu dengan peningkatan tata kelola pasar modal, permintaan investor Amerika Serikat terhadap tata kelola yang tinggi akan mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan, transparansi emiten, dan juga adopsi standar ESG di Indonesia. Ini bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk jangka yang lebih panjang. Nah, oke teman-teman. Jadi kebijakan resiprokal bisa menjadi alat pembangunan jika dimanfaatkan dengan strategi yang cerdas. Ini bukan tentang tunduk atau melawan, tapi tentang bernegosiasi secara setara. Kita harus menyadari bahwa dunia investasi kini bukan lagi kompetisi, tapi kolaborasi berbasis saling percaya dan juga saling menguntungkan.
Nah, mari kita hadapi, bukan dengan keraguan, tapi dengan visi. Bersama kita ciptakan Indonesia yang kuat dalam kerjasama global.